Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dianindita dengan NPM 1811060395 dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern yaitu hormon insulin. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari insulin. Insulin merupakan hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah. Dari glukosa, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Insulin adalah protein kecil yang sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida, dan 21 lainnya yang membentuk rantai kedua. Kedua rantai ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Kode genetik untuk insulin ditemukan di dalam DNA, di bagian atas lengan pendek dari kromosom ke-11 yang berisi 153 basa nitrogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah hormon insulin. Insulin pertama kali diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada, Sir Frederick Glenn dan Charles Herbert Best, serta ahli fisiologi asal Inggris John James Richard. Seorang ahli biokimia James Bertram Collip kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia. Pada tahun 1965, insulin manusia telah berhasil disintetis secara kimia. Pada tahun 1978, insulin menjadi protein manusia pertama yang diproduksi melalui bioteknologi. Sebuah tim peneliti dari City of Hope National Medical Center berhasil mensintetis insulin manusia di laboratorium menggunakan proses yang bisa menghasilkan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1981, telah terjadi perbaikan secara produksi insulin melalui rekayasa genetika. Insulin yang diperoleh dengan cara ini mempunyai struktur yang mirip dengan insulin manusia. Melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak patogen. Selanjutnya yaitu karakteristik bakteri insulin. Insulin memiliki beberapa karakteristik yang unggul. Yang pertama, memiliki rentang umur pendek, jumlah generasi yang banyak, susunan genetik bakteri yang lebih mudah dimodifikasi, lingkungan luar bakteri dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mempengaruhi ekspresi gen. Lalu menghasilkan produk hampir mendekati sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu menyerupai insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, dan juga dia lebih ekonomis. Selanjutnya ada pembuatan insulin melalui 6 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu vektor, plasmid Escherichia coli, dan DNA pengkode insulin. Kode genetik insulin terdapat dalam DNA di bagian atas lengan pendek dari kromosom ke-11 yang berisi 153 basa nitrogen. DNA pengkode insulin dapat diisolasi dari gen manusia yang ditumbuhkan dalam kultur di laboratorium. Selain itu, dapat pula disintesis rantai DNA yang membawa sekuens nukleotida spesifik yang sesuai karakteristik rantai polipeptida A dan B dari insulin. Vektor yang digunakan adalah plasmid E. coli yang mengandung AMP-R sehingga sel inang akan resisten terhadap ampicillin serta mengandung lak Z yang menghasilkan beta-galaktosidase sehingga dapat menghidrolisis laktosa. Yang kedua, ada penyelipan DNA insulin ke dalam vektor. Masing-masing DNA insulin dan plasmid Escherichia coli dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Kemudian, DNA insulin A dan B secara terpisah diselipkan ke dalam plasmid berbeda dengan menggunakan enzim ligase. Selanjutnya, yang ketiga ada pemasukan plasmid rekombinan ke dalam sel Escherichia coli. Plasmid yang telah diselipkan DNA insulin dicampurkan ke dalam kultur bakteri Escherichia coli. Bakteri-bakteri tersebut akan mengambil plasmid rekombinan melalui proses transformasi. Akan tetapi, tidak semua bakteri mengambil plasmid tersebut. Yang keempat, ada pengklonan sel yang mengandung plasmid rekombinan. Sel yang mengandung plasmid rekombinan dapat diseleksi dari sel yang tidak mengandung plasmid rekombinan. Medium nutrien bakteri yang digunakan mengandung ampicillin dan X-gal.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, plasmid yang digunakan sebagai vektor ini mengandung AMPR dan LAC-Z, sehingga sel bakteri mengandung plasmid rekombinan akan tumbuh dalam medium tersebut karena resisten terhadap ampicillin serta akan berwarna putih karena plasmid yang mengandung gen asing atau gen insulin manusia dalam gen LAC-Z tidak dapat memproduksi beta-galaktosidase sehingga tidak dapat menghidrolisis laktosa. Yang kelima, ada identifikasi klon sel yang membawa gen insulin. Proses ini dilakukan melalui hibridisasi asam nukleat. Pada proses ini disintesis prop asam nukleat yang mengandung komplementer dari gen insulin. Prop dilengkapi dengan isotop radioaktif atau fluorosen. Tahap yang terakhir, yang keenam, yaitu pemproduksian dalam skala besar. Klon sel yang telah diidentifikasi diproduksi dalam skala besar dengan cara ditumbuhkan dalam tangki yang mengandung medium cair. Gen insulin diekspresikan bersama dengan sel bakteri yang mengalami mitosis. Rantai insulin A dan rantai B yang dihasilkan kemudian dicampurkan dan dihubungkan dalam reaksi yang membentuk jembatan silang disulfida. Selanjutnya ada pemilihan tipe insulin tergantung oleh beberapa faktor. Yang pertama, respon tubuh individu terhadap insulin. Yang kedua, pilihan gaya hidup. Yang ketiga, berapa banyak suntikan per hari yang ingin dilakukan. Yang keempat, berapa sering melakukan pengecekan kadar gula darah. Yang kelima, target pengaturan gula darah. Dan yang terakhir adalah usia. Insulin memiliki kegunaan untuk pengobatan, yaitu salah satunya untuk diabetes. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita penduduk dunia, termasuk di Indonesia. Dan yang sampai saat ini belum ditemukan pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Diabetes ini merupakan suatu penyakit metabolisme yang mempunyai karakteristik hiperglisemia akibat dari cacat pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Hiperglisemia pada diabetes yang berkepanjangan akan mengakibatkan disfungsi dan kegagalan kerja dari berbagai macam organ, terutama mata, ginjal, saraf, dan jaringan darah. Insulin memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan glukosa ke sel-sel, merangsang sistem enzim untuk merubah glukosa menjadi glikogen, memperlambat proses gluconeogenesis, mengatur proses lipogenesis, dan mendorong sintesa protein dan pertumbuhan tubuh. Diabetes mellitus adalah penyakit yang dicirikan dengan ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin yang cukup. Diabetes mellitus disebabkan karena hormon insulin yang tidak cukup efektif sehingga tidak dapat bekerja secara normal. Pemberian injeksi insulin secara teratur dalam meningkatkan kadar insulin dalam darah penderita dapat meminimumkan komplikasi. Pengobatan ini hanya mungkin dilaksanakan bila insulin tersedia dalam jumlah besar dengan kemurnian dan mutu yang baik. Pemberian insulin kepada penderita diabetes hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Jika diberikan melalui oral, insulin akan rusak di dalam lambung. Setelah disuntikan, insulin akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Di sini, insulin akan bekerja menormalkan kadar gula darah dan mengubah glukosa menjadi energi. Sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.